PPATK juga menemukan mutasi rekening 500 miliar rupiah dari rekening yang terkait dengan Rafael Alun. PPATK pun memblokir 40 rekening milik Rafael Alun, istri, anak, dan perusahaan atau badan hukum yang terkait dengan mantan pejabat pajak itu. PPATK bahkan menemukan dana sekitar 30 miliar rupiah milik Rafael Alun di safety deposit box di salah satu bank dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Praktik pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun pun terkuak. Sementara KPK kini meningkatkan pemeriksaan Rafael ke tingkat penyelidikan. 37 miliar ya. Jadi uang itu dalam bentuk mata uang asing, dolar Singapura dan dolar Amerika. Jadi ini uang tersendiri di luar dari 500 miliar tadi. Tak sampai di situ, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap temuan potensi transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan analisis PPATK. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun angkat bicara terkait hasil analisa PPATK tersebut. Jadi informasi 300 triliun sampai siang hari ini saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum melihat angkanya, datanya, sumbernya, transaksi apa saja yang dihitung, siapa yang terlibat. Karena sampai hari ini di surat yang Pak Ivan sampaikan kepada saya hari Kamis, surat tersebut menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK pada kami dan list dari kasusnya, tidak ada angka rupiahnya. Sri Mulyani juga menegaskan Kementerian Keuangan telah menindaklanjuti 266 surat dari PPATK terkait harta tak wajar di lingkungan Kemenkeu sejak tahun 2007 hingga 2023. Sebanyak 352 pegawai telah dijatuhi hukuman sesuai undang-undang dan PP terkait ASN. Kita telah melakukan tindak lanjut semuanya. Jadi kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini. Dari 2007 hingga 2023 mencapai 266 surat. Nah, saya ingin tegaskan ya, 266 surat PPATK ini sebetulnya 185 adalah permintaan dari kami. Jadi artinya kami yang meminta PPATK untuk menyampaikan informasi biasanya menyangkut suatu data dari ASN di bawah Kementerian Keuangan. Mahfud menegaskan potensi pencucian uang hingga 300 triliun rupiah. Hasil analisa PPATK tersebut akan terus ditindaklanjuti. Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua. Ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan, ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Saya coba hitung lagi, cari lagi, gitu. Kok masa seorang Rafael dapat 500? Muncullah angka yang 300 itu sebagai potensi. PPATK juga telah menyerahkan data analisa potensi pencucian uang tersebut ke Kementerian Keuangan. Kepala PPATK juga menegaskan kerjasama dan koordinasi juga akan terus dilakukan dengan Kemenkeu. Kementerian Keuangan adalah salah satu kementerian yang kalau kami koordinasikan yang relatif permasalahan secara internal sangat kecil dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain. Sehingga dengan demikian kami sangat confident menyerahkan seluruh kasus-kasus terkait dengan kepabeanan, terkait dengan perpajakan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti. Dalam kerangka itu perlu dipahami bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power ataupun adanya korupsi yang dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Keuangan. Tapi ini lebih kepada fungsi Kementerian Keuangan yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban kami pada saat menentukan hasil analisis, kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti. Bak fenomena gunung es, kasus Rafael Alun turut menyeret sejumlah pejabat pajak dan bea cukai yang kerap pamer harta di sosial media. Di antaranya, ex-kepala kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, dan Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Sebelum dipecat, Eko Darmanto menjabat sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta sejak 25 April 2022.
Merujuk pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Eko tercatat memiliki harta sebanyak 6,7 miliar rupiah. Hartanya meliputi 9 mobil seharga 2,9 miliar rupiah, termasuk mobil BMW senilai 850 juta rupiah dan mobil Mercy 600 juta rupiah. Eko dan mantu memiliki sejumlah aset properti meliputi tanah seluas 327 meter persegi di Jakarta Utara yang ditaksir 10 miliar rupiah dan tanah di Malang, Jawa Timur seluas 240 meter persegi senilai 2,5 miliar rupiah. Eko juga mencatatkan harta bergerak lainnya sebesar 100 juta rupiah dan kas setara 239 juta rupiah. Harta tak wajar senilai 13 miliar rupiah milik Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono juga menjadi sorotan. Berdasarkan LHKPN tahun 2022, Andi melaporkan 15 aset tanah dan bangunan di berbagai wilayah dengan total nilai 6,9 miliar rupiah. Kemudian, ia juga memiliki 9 mobil dan 4 motor dengan total nilai 1,8 miliar rupiah. Lalu, harta bergerak lain senilai 706 juta rupiah, surat berharga 2,9 miliar, dan kas sebesar 1,2 miliar rupiah. Andi Pramono menjalani pemeriksaan Itjen Kemenkeu sejak pekan lalu dan menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk klarifikasi hari ini. Nanti aja akan selesai baru saya kasih klarifikasi. Temuan kejanggalan harta Andi Pramono bermula dari sorotan gaya hidup mewah anak dan istrinya yang viral di media sosial. Dalam sebuah postingan, warganet menyoroti pakaian bermerek yang kerap dipamerkan anak Andi Pramono serta rumah mewah di kawasan Cibubur yang diduga miliknya. Selain pejabat Kementerian Keuangan, warganet juga menyoroti gaya hidup mewah istri Kepala Kantor Badan Pertanahan atau BPN Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra. Beredar foto istri Sudarman pamer barang-barang mewah, liburan ke berbagai negara, dan naik pesawat first class. Terungkap, Sudarman memiliki kekayaan fantastis 14,7 miliar rupiah, meliputi 8 bidang tanah bangunan senilai 13,9 miliar rupiah, kendaraan senilai 438 juta rupiah, harta bergerak lainnya 600 juta, dan kas senilai 249 juta. KPK pun menyatakan akan segera memeriksa harta Sudarman.